lagi di Offside Duo hari Selasa, di mana lagi-lagi yang kemarin baru kalah di Piala FA nggak berani muncul, jadi gue kembali menampilkan Zirkzee, ya anjay, super sub MU kemarin ada Mas Hari yang kembali sudah back to back meramaikan Offside Duo dengan viewersnya tembus 200 ribuan, woi, Wih, luar biasa dan sambutannya cukup naik. positif ya dari Honor teman-teman. naik. Amin. Semoga sponsor ada biar bisa naikin buat Mas Haryo juga ya. Kita mulai dari keramaian-keramaian yang pastinya masih terus akan terjadi mungkin seminggu ke depan sambil nunggu dia pulang kampung kali Mas ya. Sampai Maret kayaknya masih rame, Ji. Iya, cuman kan kayaknya gaungnya akan turun dulu Mas, karena dia baru balik lagi bulan depan kan. Mungkin Februari dia akan kelihatan lagi ketika dia belusukan. Tapi pertanyaan gua, kenapa harus nunggu bulan Maret Mas? Kenapa harus nunggu bulan Februari Mas? Atau nunggu bulan-bulan berikutnya? Kan dia bilang kayaknya few weeks atau akan ada on off kan. Padahal kan sekarang liga katanya udah mulai. Kenapa nggak dia mulai start dari sekarang? Waktu adalah emas gitu kan. Time is money, waktu adalah uang gitu. Mungkin dia nonton video on demand kan. Waduh. Jadi bisa milih Sekarang. dia bisa milih banyak match. Di luar negeri kan susah Mas, cuma di video doang. Pakai VPN udah dikasih, Bener. Gratis lagi kan. Yoi, dia bisa nonton banyak games gitu. Nggak, cuman kan kemarin sempat diwawancara Najwa Shihab juga ya. Di mata Najwa dibilang maybe not in this month gitu, dia akan pulang dulu. Ya mungkin mempersiapkan, kan ditanya lu bakal stay di sini apa enggak. Sementara kalau Sinteyong kan stay di sini, dia punya apartemen sendiri, tapi kayaknya dia bilang enggak, gua akan bolak-balik. Menuju ke Maret lu akan di mana? Dia bilang mungkin gua Februari baru akan stay di sini. Mungkin selama Februari itu dia akan stay sini sampai pertandingan di bulan Maret. Mungkin dia akan stay-nya nanti setelah Februari. Ya sekarang dia akan balik, ya mungkin ngurus-ngurus segala persiapan komunikasi dengan kan dia belum ketemu juga sama Alex Pastur juga kan. Belum ketemu juga. Februari baru ntar tanggal 3 Alex Pastur. Mungkin dia banyak akan ngobrol, nanti ngelengkapin asistennya siapa aja yang akan menjadi asisten dia, karena sejauh ini kan baru disebut 2 ya. Baru Dani Lansat sama Alex Pastur. Tapi kan sama itu tadi yang squad medisnya dia, staff medisnya dia. Ya, medisnya. Yang orang Kurasau itu ya. Medisnya juga udah, tapi kan mungkin nanti dia butuh pelatih striker kek, untuk pelatih kiper kek, yang kayak gitu-gitunya kan kayaknya belum firm berapa orang yang akan menjadi anggota squad dia. Kalau kita ngelihat ketika dia dibawa sama Louis van Gaal di Piala Dunia 2014 kan juga banyak juga kan anggotanya tuh ada 4 kalau nggak salah mantan-mantan pemain. Lalu yang di Piala Dunia terakhir Qatar pun banyak juga kan mantan-mantan pemain yang ada dalam squad. Jadi kayaknya patternnya sih 4 lah paling nggak yang menjadi asisten pelatih yang akan bekerja bareng sama Patrick Kluivert gitu. Jadi ya kita masih menunggu 2 lagi siapa, kan isunya lumayan ramai kan. Pemain lokal. Ada pemain lokal juga, ada pelatih kipernya katanya Martin Stekelenburg. Tapi nggak mungkin Van de Sar. Terus Stekelenburg juga sekarang juga masih terikat kontrak juga dengan klub. Lalu sempat diisukan Pep Lenders segala. Geartech-nya ya katanya Pep Lenders ya. Iya, Pep Lenders kan ya dia juga lagi megang klub juga kan, kayaknya nggak mungkin kalau yang orang-orang yang masih terlibat dengan klub kayaknya berat gitu. Dirkunyit juga masih terlibat klub juga kan. Dia ada di klub apa gitu, lupa gue sempat gue baca gitu. Jadi kayaknya kalau nama-nama yang disebut-sebut itu tim impian banget itu. Impian banget kalau betul-betul Lu iya. mau bikin starting line apa, mau bikin tim pelatih itu isinya pemain bagus semua. Jadi kalau nanti mereka bisa main. Nah, itu kayaknya. Sini gue sendiri yang main gitu. Jadi player coach ya, player manager di sana. Kita kasih contoh nih, kita bisa main ternyata masih kaki-kaki gini. Kayak gini, one two kayak gini gitu. Ya. Tapi seberapa penting sih Mas itu gerbongnya, karena setahu gue juga Alex Pastur dan juga Dani Lansat kan ternyata bukan orang bawaannya Kluivert yang memang satu gerbong kan. Memang dipilih dari federasi yang juga akhirnya dicocok-cocokkan bisa gak kerja bareng. Nah seberapa penting nih ketika akhirnya cabut-cabutan begini yang memang bukan orang Kluivert tapi bisa dalam waktu dekat mereka udah bisa mencari chemistry kan, kayaknya gak segampang itu kayaknya. Iya. Ya gue kan sempat ngobrol sama salah satu orang di federasi ya. Dia bilang bahwa Mas coba lo lebih kulik lagi dan angkat tentang Alex Pastur. Karena kan kita pernah bareng ngomongin Eredivisie waktu itulah, sempat di kantor sebelumnya. Terus dari situ kan kita emang sering ngomongin dia. Dan emang banyak yang bisa dikulik dari dia gitu. Dan gue pribadi, gue lebih looking forward ke timnya Kluivert sendiri gitu. Kalau ngeliat Kluivert mungkin dari sosok mantan pemain, ya pasti ruang ganti akan look forward ke dia gitu kan. Ngelihat pemain ini, oh iya ini pemain pernah segala macam, pencapaiannya begitu fantastis as a player,
dan apa yang akan diomongkan dia di ruang ganti mungkin akan didengar oleh para pemain. Jadi isu yang selama ini dikatakan dari masalah komunikasi itu akan bisa diatasi oleh Kluivert gitu. Cuman kalau dari sisi tactical, analytical segala macam, ya gue sih lebih looking forward untuk melihat si Alex Pastoor itu, karena kan ini pelatih 3 klub pernah dia naikkan promosi. Ya, dari Eredivisie ke Eredivisie, Excelsior, Sparta Rotterdam, terakhir Almer klubnya si Tom Haye. Jadi kan ini pasti juga bukan orang sembarangan lah ya yang bisa menaikkan itu. Sementara kalau kita bicara menaikkan kualitas sebuah tim yang isinya pemain pas-pasan, itu kan analoginya ke timnas kita juga nih, Ji. Iya. Pemain pas-pasan di level tapi dunia gitu ya. Mencoba dinaikkan levelnya. Nah ini kan tugas yang biasa dilakukan oleh Alex Pastoor. Makanya gue tuh lebih menantikan bakal komplit seperti apa komposisi dari staff pelatihnya Patrick Kluivert itu sendiri. Kalau kita bicara Kluivert, ya tadi gue bilang ini orang udah sosoknya udah diperhitungkan banget, didengar banget, dan how he address waktu press con kan kelihatan banget. Memang ini bintang lah ya, bintang kelihatan pede. Lawan Najwa Shihab pun dia ngomong kayak nggak ada ininya. Malah kelihatan Najwanya yang kayak akhirnya harus ya mengalah gitu ya, respect ya. Iya dia lebih. Kalau itu misalkan politikus atau mungkin yang dia udah kenal, mungkin gue yakin Mbak Nana akan mencecer ada tailing follow up question. Cuman soal urusan yang judul, soal urusan yang teknikal, kayaknya emang dia tahu nggak mungkin dia nge-push lagi. Gitu. Dia tahu gimana untuk menutup sebuah argumentasi tapi tetap dengan gaya yang gak kasar gitu tapi lo jangan masuk ke ranah situ. Nah, kayak gitu-gitunya tuh kan kelihatan dia mastering di sisi itu gitu. Jadi ya kalau emang federasi ketika mengganti Sinteyong adalah isunya komunikasi dan juga gaya bermain atau tactical, yang satu prestasi belum bisa kita ukur lah ya. Betul. Karena prestasi kan ya nanti kalau Sinteyong sudah dibicarakan prestasinya nggak memunculkan trofi, ya kita belum bisa mengcompare itu dengan Patrick Kluivert karena kan dia belum latih sama sekali gitu. Sementara nanti di 4 pertandingan bakal seperti apa Kluivert itu kan masih nanti kalau urusan prestasi gitu. Tapi kalau yang 2 yang utama juga yang harus diadres tadi, komunikasi kayaknya bakal mulus ya harusnya ya. Kalau kita bicara selama ini dianggap nggak mulus, culture segala macam tuh akan blend atau masuk dengan enak gitu. Itu yang bisa diadres sejak awal. Lalu tactical kan sempat dibicarain juga ya sama dia. Di awal dia bilang oke, gue emang firm believer of 4-3-3. Gue besar dengan era Johan Cruyff. Gue tahu gimana dia bermain dengan tactical menyerang yang enak. Dan gue pengen ya tim Indonesia tuh bisa melakukan itu gitu. Cuman dia nggak menutup diri juga untuk fleksibel bermain dengan komposisi 3 back yang saat ini menjadi andalan kita. Dan hampir 2 tahun terakhir selalu bermain dengan komposisi 3 back. Jadi kan dia bilang tergantung lawan sama tergantung kesiapan para pemain nih. Bisa nggak langsung bermain dengan formasi 4 back ataupun 3 ataupun 5. Dia bilang gue bisa bermain dengan formasi apa aja kok, bisa gue tweak lah komposisinya akan seperti apa. Tapi yang gue belum pernah dengar tuh dari kemarin justru pertanyaan, karena gue kemarin sebenarnya nggak begitu serk ya sama beberapa pertanyaan yang muncul terkait pemain lokal, siapa yang kira-kira lo akan pasang, siapa yang kira-kira menjadi inian lo atau menjadi menarik perhatian. Namun menurut gue ketika kemarin kita sudah berhasil menyatukan ini sebagai unity semuanya pemain Indonesia, kok sekarang kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang muncul, siapa nih pemain lokal yang bakal masih lo pakai gitu kan. Berarti kan tandanya lo udah pesimis atau lo udah kayak secara otomatis Kluivert datang pemain Belanda akan memenuhi, kayak ada ketakutan itu kan. Menurut gue ya kalau emang lo layak kenapa enggak harus ada di situ. Jadi menurut gue pertanyaan itu gak perlu ada di situ. Dan kedua, gue juga kemarin melihat pertanyaan dari Mbak Nana kepada Kluivert tuh yang soal tactical gitu ya. Nah tactical ini juga menurut gue pertanyaan yang menurut gue belum bisa dijawab. Karena kan bukan soal taktik 4-3-3 atau 3-4-3-nya mas, tapi lebih kepada lo ngeliat gimana kondisi nah iya, karena dia belum bergabung kan. Menurut gue ya pelatih kan juga bukan peramal gitu, bukan yang bisa ngelihat langsung dalam sekejap sebelum dia ketemu pertama kali, lo ngobrol dan lain. Dan yang terakhir yang gue belum dengar pertanyaannya adalah siapa pemain-pemain dari diasporanya yang memang lo kenal secara personal atau lo lihat secara personal, lo tahu tekniknya dan juga cara mainnya yang memang kira-kira lo sudah cukup mengenalnya lah. Nah gue belum dengar tuh mas, ibaratnya dia nonton Tom Haye di Almer atau let's say dia bilang
nonton siapa yang Belanda lagi? Hilgers atau Ole Romani, siapa gitu ya. Itu justru yang pengen gue tahu karena betul. Karena gue pengen tahu seberapa ngikutin update-nya dia pemain-pemain dari Eredivisie ini atau pemain dari Liga Belanda atau diaspora lainnya memang yang sekarang mau cukup update apalagi dari negara dia. Malah yang kok yang ditanyain Rizky Ridho, Marcelino yang memang udah pasti dia gak akan tahu kecuali nonton cuplikan yang kemarin-kemarin itu kan. Justru gue pengen tahu siapa yang memang bisa dia suka permainannya dan bisa diimplementasikan langsung ke skuadnya dia yang sekarang. Tapi ya gue nggak pengen panjang lebar lah soal itu karena gue juga penasaran bagaimana ketika si Alex Pasur yang katanya nanti the real brain-nya ya. Gue nggak tanpa mendiskreditkan seorang pelatih Kluivert karena menjadi seorang pemimpin itu nggak perlu lo pintar semuanya. Kayak lo jadi direktur ya kalau lo nggak ngerti urusan finansial, lo tunjuklah orang finansial. Lo nggak ngerti urusan manajemen ya tunjuklah orang manajemen atau tunjuk orang HR gitu kan. Jadi emang nggak perlu lo semuanya yang pintar tapi bagaimana dia bisa membangun suasana ruang gantinya, terus juga membagi tugasnya yang benar dan yang pasti membawa prestasi dalam tapi yang gue cukup kaget Matt, target 4 poin itu menurut gue cukup kaget. Dia cukup optimis itu 4 poin tanpa dia uji coba, tanpa dia ngeliat timnya dulu. Dia baru ngeliat dari cuplikan kualifikasi Piala Dunia ini dia bisa target 4 poin. Apakah itu kayak hanya ingin menunjukkan gue pelatih baru, gue pengen nunjukin gue optimis gitu atau menurut lo ya itu terlalu mengada-ngada gitu? Kalau ditanya waktu itu jawaban dia dengan jujur dia bilang gue nonton pertandingan Indonesia lawan Australia dan juga lawan Arab Saudi. Itu 2 game yang betul-betul gue tonton. Dia bilang Kenana juga kalau gak salah ya. Najwa Shihab dia bilang gue nonton 2 games itu. Dari situ dia melihat sedikit gambaran walaupun dia gak mau bicara secara detail. Apa yang menjadi masukan gue itu ntar aja lah dia bilang. Si Nananya juga kayak gue ngeliat Mbak Nana tuh kayak mau nanya ke sana kira-kira apa yang bisa lo assess atau evaluasi dari tim sekarang kayak tapi dia nggak mau nunjukin apa sih kelemahannya tim sekarang itu kayaknya nggak gitu ya. Gue penasaran gitu. Dia diplomatis banget sih jawaban-jawaban dia hati-hati walaupun at some point mengena juga jawabannya gitu tapi di permukaan gitu. Dia nggak mau ngambang lah istilah di permukaan. Ngambang itu dia nggak mau terlalu menjudge tim ini seperti apa, mau ngasih ekspektasi gue akan bermain seperti apa. Dia nggak secara detail mengatakan itu. Bahkan ketika ditanya asisten lo bakal kerja apa aja sih, dia juga nggak ngejawab kan. Itu nanti urusan gue. Yang penting gue adalah the final decision maker. Yang tadi lo bilang ya ini sosok pemimpin yaitu decision makernya. Betul. Sementara yang lain-lain ya tinggal gue dengar kan. Betul. Masukannya apa, ininya apa. Lu ngasih ini gue dah pemaparan visi tentang ini begini. Si pelatih asisten ini akan mengatakan ini akan mengatakan ini. Oke, keputusan akhir gue kita akan begini. Itu kan fungsi dari head coachnya seperti itu, fungsi pelatih kepalanya dan berulang-ulang Patrick Kluivert menyatakan bahwa dialah pengambil keputusan akhirnya. Dari situ ya kita bisa melihat ini cukup tegas ini pelatih untuk mengatakan hal yang apa yang akan dia lakukan cukup tegas juga gitu. Tapi kalau bicara target tadi ya gue juga based on pertandingan Australia dan Arab Saudi ya bisa jadi dia optimistis kan. Karena di 2 laga itu emang kita bagus. Seri menang. Seri dan menang. Lawan Australia kemarin kita kan defense kita bagus banget. Betul. Kita dibombardir 28 shots kalau gak salah sama Australia. Sama crossing. Iya crossing tapi semuanya bisa dimentahkan oleh lini pertahanan kita dan juga permainan luar biasa dari Martin Paes. Sementara dari Arab Saudi ya kita tahu sendiri lah ya. Kita bermain yang awal seri yang kedua menang. Yang terbaiknya yang dia tonton tuh yang Arab Saudi terakhir kata dia. Yang menang berarti. Yang menang 2. Jadi mungkin ya itu kan bagus berarti. Dua best match kita memang itu kan. Mindsetnya bagus berarti ya. Jadi dia lihat bukan lawan Cina atau lawan Cina, dia nggak ngeliat lawan Bahrain. Apalagi lawan Jepang yang kita jangan nonton yang terekspos banget lini pertahanan kita. Jadi mungkin aja kalau based on 2 pertandingan yang dia tonton itu dia cukup optimistis bahwa Australia mungkin punya daya gedor yang bagus tapi nggak semengerikan itu juga. Bisa diatasi lah oleh tim dia. Mungkin dia akan memberikan instruksi seperti apa untuk counternya, gimana manfaatin ketika Australia defense-nya naik cukup tinggi, apa yang harus dimanfaatin ya mungkin itu yang ada di pikiran dia. Aku bisa mengatasi Australia. Sementara game lawan Bahrain ya mungkin dia base-nya sama-sama Arab nih. Mainnya mungkin sama aja kayak kita Arab kemarin. Kita press, mereka nggak bisa ngeluarin permainan terbaik.
lewat counter yang bagus kita bisa nyetak gol. Ya bisa aja dari 2 games itu dia mengambil kesimpulan bahwa ya cukup optimistis sih untuk paling enggak ya kita nahan imbang lagi lah Australia di sana, dan Bahrain emang keharusan, gue rasa manajemen atau federasi mengatakan bahwa must win game-nya itu Arab dan juga Bahrain dan juga Cina. Mungkin 2 games itu. Sementara kan orang bicara 7 points kan. Jadi Cina 3, Bahrain 3, Australia 1. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan dari munculnya 4 poin yang akan dimenangin oleh Indonesia. Tapi kalau lo lihat kemarin Mas, kedatangan dia, press-con-nya, sambutan dari masyarakatnya, seheboh itu gak sih? Lebih ramai daripada waktu ST datang pertama kali gak sih? Kayaknya iya sih. Iya kan, karena ini ya dinamikanya ini udah terbelah-belah sih soalnya ya. Iya, karena ya kita tahu sendiri lah ya, masih ada yang masih merindukan STY. Atau masih mempertanyakan kenapa momennya sekarang gitu ya. Iya, itu termasuk gua. Gua kan juga bilang itu, gua gak apa-apa diganti gitu, cuman kenapa pas sekarang alasannya gak cukup kuat untuk menghentikan STY sekarang. Gua kan di awal melihatnya seperti itu ya. Tapi begitu beberapa kali penjelasan dari Erick Thohir saat safari kemana-mana, dia mengatakan misi besar Indonesia apa, dan lebih akan mudah terwakili kalau pelatihnya ganti, karena memang pemain-pemain asing ini akan lebih klop ketika ada pelatihnya yang secara komunikasi gampang lah, lebih lancar. Mimpi kita, karena selalu menyebutnya mimpi lolos ke Piala Dunia, mimpi walaupun tidak state 2026, lebih ke state ke 2030, tapi paling enggak yang bisa membawa kita ke mimpi berikutnya adalah pelatih yang ini nih, pelatih yang setelah STY. Jadi kan euforianya pasti besar kan, orang melihat STY dengan kualifikasi seperti itu, penggantinya kalau dari sisi kualifikasi kan sebetulnya belum sekomplit STY menangani tim-tim yang punya beban atau punya tantangan yang sangat besar seperti Indonesia ini. Tapi ya dia menerima tantangan itu, dan ya gue melihat ini pelatih yang berani untuk mengambil itu. Makanya kenapa orang menantikan betul kan Kluivert, kok jadi Kluivert kan masih menjadi pertanyaan. STY nggak apa-apa dia diganti, tapi jangan Kluivert dong yang ganti kan. Banyak CV-nya. Ya banyak yang mengatakan seperti itu. Makanya orang penasaran dong apa sih yang akan ditawarkan oleh Kluivert. Tapi saat preskon yang dikondak dengan luar biasa oleh, betul, dijawab semua teman dengan santai. Oleh Paul Palele juga bawainnya enak, sehingga Kluivert juga begitu tenang mengutarakan apa yang menjadi harapan dia, apa yang menjadi tantangan terberat dia untuk memegang timnas, dan apa yang jadi mimpi dia juga bersama timnas Indonesia. Jadi kan orang pasti penasaran kan untuk melihat itu. Jadi ya ketika preskon itu dihadiri oleh 200-an wartawan, ada yang dari luar, ada yang dalam negeri sangat banyak, antreannya sampai 2 jam sebelum preskon. Mungkin ya untuk kali pertama ya gue melihat kedatangan seorang pelatih itu hype-nya sebesar ini. Di Indonesia apalagi ya. Indonesia. Dan gue juga kemarin ngeliat cukup appreciate dengan cara dia menjawab ketika ditanya apa yang lo lihat dengan kondisi sepak bola timnas sekarang kan. Dia bilang yang dilakukan oleh STY sudah sangat bagus. Permainannya bagus, dengan kalau nggak bagus nggak mungkin ada di posisi sekarang. Tapi yang memang gue juga sebenarnya pengen nambahin itu, kalau emang bagus, apa yang bisa lo tambahin lebih bagus lagi pada sekarang itu kan? Apa yang membuat lo sekarang bisa ada di sini dan bisa membuat tim ini lebih bagus lagi, itu yang sebenarnya mungkin pengen ditanyakan oleh Mbak Nana. Tapi ya kita tahu bagaimana caranya Kluivert menjawab tuh dengan cukup lugas, tapi juga sekaligus memproteksi dirinya kayak ya we'll see gitu ya. Gue cuma bisa bilang gue akan bisa membawa tim ini lebih baik lagi dengan cara gue dan lain-lain. Itu yang gue masih penasaran seperti apa, karena orang masih menunggu momentum ini. Ini udah kayak bom waktu sebenarnya menurut gue ya. Di satu sisi mungkin optimismenya sangat besar, tapi ketika nanti memang tidak sejalan sesuai ekspektasi, ini akan menjadi angin badai yang sangat munculnya sangat minimal, akan mulai badai pertama akan muncul di bulan Maret kalau ternyata hasilnya melenceng jauh dari target gitu ya. Let's say kita kalah lawan Australia, seri sama Bahrain itu aja mungkin udah akan langsung dicemooh. Tapi kalau dua-duanya kalah, pasti kelar ya. Kalau kita kalah dua-duanya tuh berarti chance-nya kelar. Seri 1 aja kayaknya selesai, Ji. Kalau seri 1 kan cuma dapat 1 poin. Oh iya, tapi masih bisa peringkat 3-4 masih bisa dong. Kalau ngalahin Jepang. Oh iya. Iya masih ada. Kalau seri lawan Bahrain tapi ngalahin Cina masih nggak bisa ya. Bahrain itu tergantung hasil Bahrain juga kan. Ya itu, ini akan menjadi angin yang sangat
Ya itu bom waktu menurut gue, karena selain karena waktunya sangat mepet, dia juga harus yaitu mendapatkan kohesi dari pemain-pemainnya. Siapa pemain yang akan dipanggil? Pertanyaannya masih sangat banyak gitu kan. Apalagi dia katanya nanti balik lagi ke sini akan mulai nonton Liga 1 juga kan. Belusukan mungkin datang ke stadion-stadion dan besok katanya akan ketemu hari Selasa ini akan datang ketemu perwakilan klub dan lain-lain. Jadi ya gue rasa dia harus ngebut secepat-cepatnya untuk bisa mendapatkan minimal mapping sekilas bagaimana kekuatan sepak bola Indonesia, gimana perwakilan klub-klubnya dan pemain-pemain Liga 1-nya. Karena yang menarik kan menit tampil kan. Iya itu yang tadi kita bahas di DPI kemarin kan. Dan dia bilang katanya pemain lokal akan menjadi hearts of apa dia bilang heart of national team gitu kan. Dan menit bermain yang waktu ditanyakan di preskon juga menit bermain sangat penting. Itu challenge yang menurut gua. Iya betul. Dia harusnya nggak terlalu detail seperti itu untuk bilang ya ini tergantung pemain-pemain yang gue pilih atau misalkan ya tergantung nanti hasil TC gue lihat siapa yang terbaik akan masuk skema gue itu akan gue pilih. Kalau gini kan jadinya kayak bias karena betul. Timnas kita bukan kayak timnas yang udah jadi kita nonton Piala Dunia, Piala Eropa yang manggil pemain udah berdasarkan menit bermain, berdasarkan prestasinya. Karena even pemain diasporanya banyak yang gak main gitu kan. Oleh Romeni udah gak lama gak main. Siapa lagi? Nathan, even Elkan Bagot lagi cedera juga nggak main. Jadi ya susah kalau kita mau menyamakan dan ketika Kluivert ini nanti akhirnya memilih pemain yang ujung-ujungnya gitu juga, itu kan akan menjadi bumerang dia ketika hasilnya tidak berjalan sesuai keinginan itu kan. Iya memang menjawab pertanyaan itu kan pasti sangat diplomatis lagi ya. Betul. Kluivert kan banyak kemarin menjawab pertanyaan secara diplomatis. Hari pertama kerja udah diperkaos bro. Pertanyaannya pertanyaan susah. Judol, taktik. Berapa gaji? Gaji. Pembukaannya aja berapa gajinya. Kamu dikontrak 2 tahun, gajinya berapa? Gila. Langsung personal things yang emang orang-orang kayak gini udah tahu cara nutup ini gimana ya, privacy buat mereka kan. Iya. Yang di sana tuh lebih tabu ngomongin gaji dibandingkan ukuran pakaian dalam. Nanti kita kembali kan? Iya. Kita ngomongin gaji, tapi lo nggak boleh tahu dong apa ukuran pakaian dalam lo. Tapi kalau luar negeri berasa lo berapa gitu. Tapi lo boleh jawab, ceweknya boleh, tapi dia nggak boleh nanya tentang gaji itu. Itu kan sangat tabu. Tapi ya lagi-lagi secara diplomatis Kluivert menjawab ya berapapun yang gue dapat, ya gue akan mencoba maksimal lah untuk gini-gini. Cuman yang tadi balik ke yang menit main, jawaban diplomatis juga. Memang idealnya sebuah tim kan berisi komposisi pemain-pemain yang bermain reguler secara continue. Dan menit mainnya memang dia kumpulkan. Italia juara 2006, isinya kan pemain-pemain yang di Serie A memang bagus semua gitu. Kita kan tadi nggak ngeliat Pablo Grosso tuh siapa? Fabio Grosso tuh. Tapi emang dia lagi bagus banget gitu kan. Barzagli lagi bagus banget. Di tengah Pirlo sama Gattuso emang di timnya lagi bagus banget. Toni lagi bagus banget. Gilardino emang komposisi pemain-pemain yang di liganya memang week to week tuh main terus-terusan. Jadi wajar kalau lo ditanya pemain lo siapa nanti, ya pasti akan mendapatkan menit main lah. Barzagli cedera nih begitu ya, gue lupa deh. Barzagli cedera ya? Celini, Materazzi ada. Siapa yang backnya baru sekali main diganti? Gue sampai lupa gitu siapa lah itu ya. Lupa deh. Zakardo. Betul. Iya. Massimo Odo. Zambrota ya kanan kan. Iya. Tadinya Odo diproyeksi ke situ, tapi karena menit main Zambrota di Barcelona lagi bagus, akhirnya Zambrota yang jadi bek kanan gitu kan. Padahal kan dia aslinya juga bek kiri kan. Tapi karena ada Grosso, dia dimainin di bek kanan karena Odo lagi turun. Jadi ya logika aja ketika nyusun sebuah tim memang dari menit main yang banyak gitu. Mungkin jadi jawaban Kluivert lagi-lagi diplomatisnya seperti itu. Cuman kan ini menjadi pelik ketika timnas kita. Karena dia belum mapping sih memang menurut gua pemain kita pada nggak mainnya. Dia baru nanya gitu ya. Itu dia. Ternyata ya Marcelino baru debut kemarin di Oxford. Lalu Ole baru datang, lalu Arhan baru muncul kurang dari 10 menit lah ya. Tapi ngasih impact. Kalau bicara reguler, Asnawi harusnya main ya. Betul. Main terus-terusan gitu. Lalu pemain-pemain yang lain lah, kita bicara mungkin Mes, Kevin Dix, Jait Ses, ya memang pemain-pemain yang mungkin dia tonton, bermain secara reguler gitu kan. Ya jadi mungkin dia sudah memapping ini akan menjadi pemain-pemain inti gua gitu. Cuman kan selebihnya bermain reguler di Liga 1 kan, kalau kita bicara
kualitas kan harus di nggak apple to apple lah kalau bandingin sama yang di liga luar lah Eropa gitu sama kan. Liga luar. Karena kan gue juga mengcompare gimana Pratama Arhan, gimana Marcelino yang tidak mendapatkan banyak menit, hitungan jari lah menitnya di DNZ, tapi ketika main di timnas ternyata dia bisa ngikutin, bisa keep up. Jadi kan teori menit main tuh bisa dipatahkan juga, walaupun mungkin majority kalau kita bicara persentase ya 90% mungkin lebih banyak pemain-pemain yang bermain secara reguler. Tapi bisa aja pemain-pemain yang gak main reguler tapi udah sering main di tim sehingga ketika masuk bisa langsung ngejel, bisa langsung nyetel. Ya mungkin ini akan menjadi PR baru nih bagi Kluivert untuk melihat siapa aja sih pemain yang bermain reguler di luar, siapa yang jarang bermain reguler tapi bisa ngasih impact gak ketika masuk di lapangan. Lalu bermain reguler di Liga 1 seperti apa comparisonnya, apakah kreditnya setengah dari pemain sana, kan akan menjadi pertimbangan juga kan. Regulernya Yakob Sayuri, regulernya Ricky Kambuaya. Atau mungkin dia sebenarnya udah punya mapping main-main yang akan dia turunkan karena dia tahu pemain reguler. Rasanya back kanannya Fevin Dix, tengahnya Hilgers, Izes, Kevin Verdong, Martin Pas, sudah 5. Gelandangnya Haye, Jairo Redewald katanya kemungkinan kan. Romeni oke lah mungkin bukan reguler tapi dulu di sebelum pindah ke Oxford kan dia emang satu reguler walaupun terakhir-terakhir cadangan. Ragnar di Dender sekarang juga main cukup reguler juga jadi starter. Udah paling cuma tinggal dua yang memang nggak reguler. Itu pun depannya Ole atau si Strike kan pilihannya. Kanannya mau Marcelino apa itu. Eliano tapi belakang juga cadangan ya Eliano. Jenner paling kan temannya Jairo kalau dia mau main 2 DM ya. Tapi Jenner kan nggak reguler ya, dia suka jadi cadangan juga di Utrecht 2 kan. Iya. Sama yang mungkin kan kemarin katanya Kluivert juga masih bilang lagi ngobrol juga sama orang-orang yang di luar sana selain Jairo ada lagi. Mungkin dia optimis akan ada yang datang lagi juga jadi udah ketahuan mereka main reguler semua nih. Jairo reguler, ini reguler. Bener. Pascal Strike reguler, main semua. Jadi udah tahu orang-orang ini reguler, dia nggak tahu yang lain-lain yang diaspora ASEAN-nya nggak reguler gitu ya. Kecuali Asnawi susah. Ya itu ya, tapi PR-nya kita lihat nanti Februari apakah memang smooth transisi. Katanya dia akan nonton Liga 1 kan. Iya. Masuk Alex Pastur akan datang juga ke Jakarta kan. Kita pengen lihat. Tapi itu juga gak tisi kan Mas. Enggak. Jadi yang bisa dilakukan oleh federasi. Dan kata Pak Erick Thohir juga wawancaranya di Liputan 6 kalau gak salah. Dia bilang kita akan nyolong start nih. Kita ambil libur dulu Liga 5 hari lah. Kita kasih kesempatan untuk lawan tim. Untuk mereka ketemu sama si Patrick. Semua pemain tuh yang main di Liga 1 tuh paling enggak 5 hari ketemu. Jadi lo bayangin tuh. Tapi diasporanya gak ada. Ya diasporanya kalau udah ada yang bisa datang ya bisa. Tapi kalau gak ada ya pemain lo kan cuma nyari 2 Ji. Ya. 9-nya kan udah. Ya. Diasporanya maksudnya yang non diasporanya yang sekarang so far ada kan Rido sama siapa ya yang ada dari gak ada yang masuk inti ya. Yang dari Liga 1. Paling Alex Rizaldi sesekali. Rido, Yakob Sayuri, Witan, Egy. Oh iya Yakob Sayuri ya, Egy. Kalau yang gayanya disukai sama STY kan yang bisa megang bola. Makanya kenapa Witan, kenapa Egy tuh selalu mendapat tempat khusus lah di timnya STY. Lalu yang punya kecepatan. Mau pressing. Yakob Sayuri masuk di bracket itu gitu. Yang gak tahu juga Patrick Kluivert preferensinya seperti apa. Kalau udah doyan mungkin gelandang bertahan yang sangar ya mungkin Ricky Kambuaya atau cocok sama dia kan gak tahu juga ya. Dimainin di posisi itu. Jadi ya semoga aja. Tapi Ricky tuh gue melihatnya bukan sebagai DMF lah, gue melihat Ricky sebagai lebih box to box kayak Declan Rice sekarang ya maju-maju gitu. Iya, lebih malah agak lebih slow pace-nya. Karena kalau buat jadi DMF menurut gue dia harus lebih kayak cepet banget lah gerakannya kayak let's say siapa ya Gravenberch sekarang. Nutup Mascherano yang benar nutupnya itu cepat dan tackle-nya juga cepat ya menurut gue. Kambuaya lebih ke skill box to box sih untuk jadi transisi. Kalau kepepet dia visi ke depannya bagus juga sih. Iya. Nah yang bertahannya menurut gue kurang Mas, nggak ada. Sekarang di Liga 1 siapa ya? Gue jarang lihat. Lokal ya, nggak ada sih. Iya, dulu kan ibaratnya kalau era gitu dulu Haryono, Samsul. Ya paling nggak. Ya gitu yang kita nggak punya ya, jarang main kayak gitu sekarang ya. Ya dulu Ponario lah masih. Ya Ponario masih bisa mainnya, main keras. Kalau Bustomi kan juga dulu sebagai gelandang yang elegan gitu kayak Zulfiandi tuh kayak Hargianto, Zulfiandi. Busketnya Indonesia tuh dulu Zulfiandi tuh.
trio. Kalau sekarang siapa jarang kan? Ya? Nah menurut gue tuh kita butuh pekerja. Ya kayak di MU sekarang butuh Ugarte-nya gitu. Satu orang yang posisi karakter itu emang tukang sapunya. Kita jarang tuh sekarang main lokal yang punya kemampuan seperti itu dan juga bisa menembus timnas ya. Gue gak bilang yang di Liga 1 tapi yang bisa nembus timnas itu jarang. Jadi ya gue rasa Jairo akan menjadi tambahan yang sangat penting buat tandemnya Haye. Karena Nathan menurut gue udah lama gak main. Hubner mungkin bisa kali ya. Tapi bisa. Tapi kadang-kadang reckless juga dia decision making untuk bisa melakukan. Tapi coverage area-nya bagus. Hubner tuh coverage area memang bagus. Ya karena dia kan ya masih muda juga, masih meledak-ledak. Yang dia bilang sendiri kan. Dan jarang main. Iya. Kan? Karena sering kartu. Iya. Jenner sih yang paling kalau pasangannya Haye yang paling cocok memang Jenner. Ya chemistry-nya paling dapat lah bersama Tom Haye gitu. Cuman kalau Hubner dimainin di posisi itu pun bisa juga. Kalau terpaksa ya Dix pun dinaikin di posisi bisa juga. Dix juga bisa. Main juga nomor 6. Terus si Baker posisinya back kiri ya dia? Back kiri kalau si Matthew-nya ya. Tapi gak tahu tuh Bang ya. Itu yang main di mana yang di Perancis ya? Yang Matthew Baker di Australia kan? Australia. Iya. Yang gede itu kan yang rambutnya bule H88 itu back kiri kan? Set back kiri kita banyak banget. Back kanannya yang justru dikit. Enggak deh udah kayak Phoenix sama Sandy Walsh sih udah aman sih. Ya itu kita lihat nanti dinamikanya seperti apa menuju bulan Februari. Sambil kita lihat akan ada update-update karena setahu gue sampai hari Selasa ini Kluivert masih akan safari ya. Interview sana sini dari media-media yang mungkin juga masih penasaran untuk jawaban-jawaban dari Kluivert. Tapi gue rasa nggak akan jauh beda kali jawaban-jawabannya yang berkembang dari 3 hari belakangan ini. Kita pindah dari timnas ke pembahasan Piala FA dulu kali ya. Piala FA dulu. Piala FA dulu nih lagi rame nih Piala FA. Menang dia. Ini kalah di Piala Carabao masih ada second leg lawan Newcastle. Kalau di FA Cup Piala udah hilang. Liga berat. Liga Champions nggak mungkin, belum pernah Liga Champions dan chance-nya beberapa tahun terakhir gue susah melihat Arsenal punya kekuatan yang apa ya. Dia sering kalah justru di saat tim-tim yang kalau nggak timnya lagi jomplang, tapi timnya lagi tim mediocre, tim papan tengah gitu ya. Tahun lalu lawan Bayern yang lagi jelek-jeleknya dia kalah. Sebelumnya tuh sempat lawan siapa ya? Kayak sebelumnya Europa League ya. Europa League kalah sama Sporting. Dia sering kalah sama tim-tim yang harusnya nggak kalah gitu ya. Nah, gue nggak merasa di Liga Champions dia punya chance yang sangat besar. Ditambah dia di liganya masih harus compang-camping seperti ini. Gimana? So melihat Arsenal dulu deh. Chance-nya dia Piala udah 1 hilang. Lawan Newcastle udah ketinggalan 2-0 di Piala Liga. Apakah memang di kandang lagi kemarin? Iya, musim ini menurut lo apakah akan menjadi perjudian dari Arteta? Ada evaluasi dia bakal dipecat apa nggak menurut lo? Ketika dia gagal meraih trofi? Kalau dipecat sih gue rasa enggak sih Ji. Karena emang kayaknya dia penting 4 besar ya. 4 besar. Kayak Wenger aja. Kayak Wenger zaman dulu ya. Wenger setelah gak juara kan itu aja kan. Iya. 4 besar, uang jalan. Jual pemain bisa dapat, beli pemain gak terlalu mahal. Business as usual lah. Itu selalu yang menjadi apa ya, barometer dan juga patokan Arsenal kan itu ya. Kalau bisa dibilang dalam tanda kutip tuh mereka lolos ke Liga Champions aja tuh udah ya udahlah. Cukup buat bisnis kita. Dan minimumnya seperti itu gitu. Cuman kan sayang sekali ketika 2 musim terakhir menunjukkan bahwa mereka punya kualitas sebetulnya untuk bisa contender ya. Push sedikit lagi tuh untuk menjadi juara gitu. Decisive moments-nya tuh sering nggak pas, sering hilang, sering yang harusnya menang lo akhirnya kejegal menjadi imbang yang kayak gitu-gitu. Kalau berapa kali kan Justin selalu bilang dari 12 tahun yang lalu gue udah ngomong gitu kan tentang kurangnya striker. Ya memang itu yang menjadi isu utama Arsenal sih. Akhirnya bisa di beberapa momen bisa terbantahkan ketika para pemain bisa step up untuk bisa mengisi posisi itu Ji. Mereka tetap bisa sampai akhir musim mereka selalu bisa ada di garis finish. Walaupun akhirnya kalah, tapi mereka nunjukin mereka bisa cetak gol gitu. Jadi kan mungkin Arteta melihat timnya masih bisa works aja nih, fine-fine aja nih. Nyetak gol gak harus striker ya, semua bisa nyetak gol. Bisa cetak. Tahun lalu juga produktif banget sebenarnya tahun lalu kan. Sangat produktif. Cuman kan khusus di musim ini cederanya tuh kan bikin dia lebih pusing sih. Ada ekstra pusing yang buat Arteta tuh harus extra effort untuk bisa memilah lagi komposisinya. Dia memainkan pemain-pemain inti terus
ujung-ujungnya kan cedera. Iya. Makanya dia harus melakukan rotasi. Rotasi, ketika ada rotasi, pemain yang dirotasi cedera juga kan. Iya. Kasusnya banyak banget yang Banyak. kayak gitu kan, ketika Saka cedera, ini kan problem yang sangat besar buat Arsenal gitu. Ini kerasa banget sih gak ada Saka emang. Iya, dia dapat Nwaneri sebetulnya yang diproyeksikan menggantikan dia di posisi itu. Jauh lah Dia ngalamin cedera juga. Iya. Gabriel Jesus ditaruh di depan, kalau dia cedera, oke lah gue geser ke kanan, cedera juga. Curang sih, Gapsus. Bisa nabrak orang dari belakang kasar gitu, dia yang cedera. Apa sih? Copot sepatunya nih. Dicopot itu sampai emosi, Bruno dicopot. Gue kira keinjek nih, copot nih. Gue juga mikir gitu mas. Ternyata dia copot, dia marah, dia banding tuh sepatunya. Pas gue lihat, lah gak copot sepatunya. Gak copot, dia nyopot terus dibanding tuh sepatunya lah. Oh kalau sampai dicopot berarti kasar banget. Yoi, berarti yang mau pelanggaran nih. Tapi emang benar pas di replaynya emang kena itu Gapsusnya. Makanya dia, makanya kalau orang bilang itu gak pelanggaran, lah Gapsusnya kenapa cedera kalau gak pelanggaran? Bruno diving. Berarti Gapsus kenapa? Kena kuntilanak. Ya itu kan dari belakang mas. Kayak pemain Vietnam yang kemarin yang nendang tiba-tiba keselimpet sendiri. Gitu. Enggak itu jelas pelanggaran anjir. Iya gue ngerti sih, tapi memang itu memang mungkin ya itu menurut lu keras kepalaan dari bursa transfer Arsenal ini dari Arteta atau dari emang juga bisikan dari ya ownernya memang ya udah lu nggak bisa beli mahal-mahal, lu nggak bisa nyari striker mahal, tapi dia bisa beli Havertz cukup mahal 60 juta, dia bisa beli Mikel Merino juga kan lumayan juga. Kan terus juga ya kalau pas mereka mencari striker kayaknya semuanya tuh udah di atas 80 mendekati 100, yang dideketin mereka kan segitu-segitu semua kan angkanya. Jadi kayaknya doesn't make sense kalau gua harus ngeluarin duit seperti itu. Tapi yang bikin fans sebel dan juga media di luar juga sebel sama dia tuh justru lo mengisi posisi-posisi yang seharusnya nggak lo ganti juga. Nambahin Merino di situ sebetulnya nggak urgent sih Merino memang. Lalu Calafiori nggak urgent juga, walaupun mungkin jadi addition yang positif lah, cuman positifnya tuh nggak yang nggak jauh gitu sisi positif. Calafiori sih menurut gue penting banget sih, cuman sayangnya dia cedera mulu mas. Cedera juga, cuman kan nggak terlalu beda banget dibandingkan misalnya di Tomiyasu masih ada di situ gitu. Maksudnya pemain-pemain yang nantinya masih ada lah ya. Yang ada yang bisa menggantikan gitu. Walaupun Calafiori ngasih added value, tapi nggak sebesar itu value yang diberikan oleh. Jauh ini emang belum sebesar itu. Iya, dan Merino juga nggak kayak Declan pas baru datang lah. Itu kan ini memang harganya segitu gitu. Nah, orang kan jadi berpikir kenapa nggak lo alokasikan dana lo memang yang lo butuh banget nih, siapa striker gitu. Nah, dan apesnya bagi Arteta ya gue ngeliatnya apes ya, karena ketika terlihat butuh akhirnya para pemain bisa step up tuh. Tiba-tiba aja sih Havertz bagus di posisi itu. Golin terus. Trossard bisa tajam banget tiba-tiba. Bisa bagus. Terus ya terakhir Gabriel Jesus. Kemarin sempat ada satu periode dia bikin banyak gol gitu. Jadi ya beberapa faktor yang bikin dia maju mundur. Cuman kalau based on pertandingan lawan MU emang wajib sih mereka beli striker itu, kayaknya udah nggak mungkin enggak gitu. Karena segala macam aspek statistik, expected goals yang hampir 4, tapi mereka cuma bikin satu pun deflection gitu kan. Tendangannya Gabriel itu deflection, lalu ada 24 shots yang mereka tembakan, cuma 7 yang on target. Ada 55 sentuhan di dalam kotak penalti. Artinya mereka meng-create chance dan juga bisa membuat kegaduhan lah di pertahanan lawan gitu, dalam hal ini MU gitu, tapi gak ada yang berbuah gol gitu. Jadi ini kayak fan football ya, lawannya tuh bapak-bapak, jadi begitu nyampe kotak penalti, loper kanan, loper kiri, gak ada yang masih pada sungkan untuk ngegolin semua gitu ya. Kenapa lo gak shoot langsung gitu kan? Tapi ya gue juga ngeliat PR itu sih, dan ditambah underperformnya pemain-pemain. Memang Martinelli gue gak pernah bilang Martinelli main jelek, tapi memang ya bukan world class material lah, atau nggak akan bisa selevel Saka lah. Trossard gue pikir akan menjadi something di Arsenal dengan harganya murah. Waktu di Brighton juga dia pernah berapa kali bantai MU, bombardir MU, tapi ya konsistensinya nggak pernah ada. Dan gue sebenarnya kemarin sempat mempertanyakan apakah iya dengan adanya striker otomatis lo akan golin, karena gue lihat let's say Vlahovic itu di Juventus aja ada beberapa peluang momentum-momentum yang katanya dia striker predator, nggak gol juga gitu mas. Tapi ya gue nggak yakin dengan gaya mainnya Arteta ini
striker bisa senyaman itu untuk bisa kayak Haaland di City misalkan. Lu bisa ada di posisi itu terus disupply. Sementara berkali-kali kita lihat Gavsus, Havertz, posisinya kan gak pernah ada di situ mulu kan. Mereka harus berjuang nyari bola, jemput bola, ke pinggir juga. Apakah mungkin ya gaya mainnya Arteta ini yang membuat dia gak pengen ada nomor 9 yang matok di sana gitu ya? Kalau ngelihat di musim ini justru semakin terlihat kebutuhan akan striker itu. Ya. Karena banyak sekali bola-bola yang masuk ke kotak penalti tapi tidak bisa dikonvert oleh para pemain. Banyak sekali expected goals dari masing-masing individu yang tidak menjadi gol. Ya. Havertz ya contohnya, Havertz kemarin di pertandingan MU, pertandingan sebelumnya lawan Newcastle, nyundul depan gawang nggak kenanya bisa kena bahu tuh gimana gitu kan seorang pemain yang diharapkan gol. Yang kayak gitu-gitu tuh justru mereka mendapatkan banyak supply di musim ini. Meng-create chances dengan yang selalu gue puji dari Arsenal adalah manfaatkan tight space, ruang-ruang sempit yang bisa dikerjasamain, yang dirijenin oleh si Odegaard. Tusukan ke dalam, tiba-tiba siapa yang masuk, tapi begitu execute melenceng lah itulah segala. Nah itunya tuh kan sebetulnya udah menunjukkan bahwa lo meng-create chance bagi seorang bomber di depan. Tapi lu gak punya eksekutor itu sekarang. Di musim ini tuh makin kerasa. Kalau di musim kemarin meng-create chance-nya mereka yang susah. Untuk bikin expected goals-nya besar itu di musim lalu mereka nggak kayak gitu. Tapi gol-golnya mereka bisa dapatkan dari banyak pemain gitu. Tapi bukan tipe serangan yang bisa mengarah ke dalam kotak penalti yang tinggal diteruskan sama penyerang. Nah sekarang tuh kelihatan banget mereka butuh karena tidak ada yang bisa menuntaskan peluang-peluang itu, Ji. Tapi pertanyaan gue berikutnya, tapi itu nanti akan dijawab apakah kalau Arteta beneran beli striker apa enggak. Striker yang dibeli, ya kalau kita ngomongnya udah levelnya Osimhen, levelnya siapa ya? Di atas Osimhen siapa ya? Selevel Osimhen siapa sekarang? Gyökeres kalau disebut-sebut. Gyökeres, gue bilang, gue belum lihat Gyökeres belum nyampe se Osimhen ya. Cuman let's say Gyökeres, let's say si siapa kemarin yang mau diincar Vlahovic gitu. Apakah mereka punya pace, kecepatan untuk bisa mencium insting positioning itu ya? Karena striker mungkin dia instingnya untuk penempatan posisinya ada. Cuman permainan Arsenal ini kan cukup cepat, Mas. Mereka geraknya cukup cepat, umpan-umpan vertikalnya, umpan-umpan diagonalnya. Nah, membutuhkan striker yang menurut gue juga bisa menempatkan bola cukup cepat di sana. Apakah let's say Vlahovic atau pemain-pemain yang karakternya berat kayak gitu bisa untuk mendapatkan, karena menurut gue Havertz itu walaupun goblok untuk finishingnya, tapi dia insting tahu positioning bolanya akan jatuh di mana, kayak Inzaghi gitu lah, let's say. Sama kayak Nicholas Jackson. Iya, Jackson, tapi goblok kan depan gawangnya gitu. Itu lagi PR-nya ketika lu punya striker, bisa gak lu nempatin bola, mencium kira-kira bolanya akan jatuh kemana, tahu nih pemain sayap-sayapnya kira-kira akan menempatkan bola di mana. Itu yang menurut gue masih menjadi PR karena mereka punya kecepatan. Beda kalau lo kayak Gyökeres main sama Sporting, udah jelas tuh sistemnya tuh langsung ke depan, dari crossing Gyökeres dapet. Nah beda sama Arsenal yang mainnya tuh lebih, itu makanya dia punya banyak opposition touch in the boxnya cukup banyak karena mereka mainnya seperti itu. Gue gak yakin striker nomor 9 nyaman kalau punya sayap-sayap yang megang bola cukup banyak seperti itu. Kalau Osimhen gue yakin, Ji. Kalau Osimhen yakin gue, karena levelnya gue berapa kali dia cepet tuh lari. Berapa kali bawain match itu Galatasaray. Itu memang orang kayak Haaland sepersekian peluang kayak Benzema. Lu dapat bola yang anjing bisa jadi gol, yang tiba-tiba kakinya belokin gitu. Ada bola cross, dia berada di ujung untuk bisa sliding terakhir gitu. Yang emang dia mencium arah datangnya bola gitu. Nah, itu kan Osimhen sih jelas sih memang. Banyak didapatkan oleh Havertz, banyak didapatkan oleh Martinelli. Tapi kan dia nggak bisa finishingnya. Kalau Osimhen umpan-umpan kayak gitu selesai sih, jadi gol. Jadi gue kalau memang mereka masih melihat musim ini bisa terselamatkan dengan kehadiran seorang striker, emang harus yang langsung harus nge-push ya. Iya. Ya intinya Arsenal kalau mau nyelamatin musim harus beli striker, benar, itu yang menjadi PR selalu dari tahun lalu. Tapi kayaknya gue nggak melihat ada tanda-tanda itu ya. Kalau MU gimana, Mas? Lo melihat kemarin? Iya boleh sikat-sikat. Hey, yang buat para haters Garnacho, kemarin golnya dari siapa, guys? Jadi gue bilang selalu, Garnacho itu bukanlah pemain utama material, tapi dia juga bukan pemain yang menurut gue toksik atau udah bisa dibuang. Karena ini pemain masih muda. Lu bilang dulu mainnya maruk, decision makingnya jelek. Ya lu lihat mentor-mentornya siapa yang bisa ngasih contoh bagus buat dia. Rashford, tolol. Anthony, tolol.
Sancho ego. Siapa lagi? Højlund masih mentah. McTominay bisa dibuang. McTominay dibuang. Martial jagonya di mana Liga Yunani gitu yang menurut gue Meksiko apa Yunani ya Martial gue lupa. Jadi lu susah menjudge pemain muda untuk bisa tampil sangat brilian di saat mentor-mentornya juga pemainnya jelek-jelek semua dan terbukti kalau dia dapat tim yang bisa memberikan dia less pressure dan mainnya bisa step up, bisa kok dia ngasih passing, bisa kok dia ngasih menurunkan egonya untuk bisa memberikan umpan. Sebelumnya lawan Diallo buat lawan Liverpool, umpan dari dia. Kemarin gol Bruno, umpan dari dia. Nah permasalahannya bisa nggak ada pemain-pemain yang bisa nyetel sama dia chemistry-nya secara timingnya, speednya, pace-nya, itu yang menurut gue Garnacho masih layak untuk dicoba menjadi pemain muda potensial untuk rotasi. Tapi yang lainnya ya gue udah no hope. Rashford udah bagus, terbukti kan Rashford nyata nggak ada pun nggak masalah. MU kan, nah striker nih selain Arsenal, striker menurut gue masih masalah mas karena Højlund atas kerjanya bagus, tapi menurut gue dia masih craft, bukan end product, masih PR banyak. Zirkzee gue heran orang pada memuji Zirkzee karena menurut gue dia dipuji karena standar yang dimunculkan selama ini sangat rendah. Jadi ketika kemarin dia sedikit lumayan, orang appreciate banget dia, wah lumayan dia bisa ngolongin Saliba. Enggak, itu nggak sengaja anjir gue lihat. Itu dalam keadaan dia udah digerabuk-gerabukin sama Gabriel sama Saliba, nggak sengaja dia ngolongin itu. Jadi ya tapi gue appreciate kemarin dia masih mau kemarin track back ke belakang, mencoba tackle tuh yang gue inget banget dari menit 90-an akhir, counter cepat dari Arsenal, semuanya lari kencang tuh main MU, even si Collier lari, si Zirkzee juga ikut lari juga, dia mau mencoba tackle walaupun gak kena ya, tapi minimal eagerness dia, kemauan dia untuk mencoba melakukan tackle itu menurut gue udah bagus. Itu yang gue nggak lihat dari era-eranya si Ten Hag gitu kan. Dan kemarin fighting spiritnya Ugarte gila banget, gue main Ugarte gila banget mainnya. Terus juga si Maguire, gue harus angkat jempol juga sama Maguire. Gue pikir nih pemain no hope, tapi ternyata dia hanya membutuhkan pressure-nya dikurangin aja. Ya terutama dari fans. Ya tapi De Ligt mas, dibanding Maguire sama De Ligt, gue prefer De Ligt mas. Untuk karena De Ligt kan baru gabung berapa bulan. Dia hanya cuma butuh waktu dikit nyata untuk bisa nyetel sama gaya mainnya MU gitu. Dan ya mungkin juga bantuan chemistry dengan Maguire. Mazraoui bagus sama Martinez juga bagus. Jadi kemarin kalau orang tuh ngeliat lebih kemarin duel-duelnya Maguire dibilang lebih bagus kan. Cuman lu lihat berapa kali tackle De Ligt yang nutup blok shootingnya Martinelli, nutup shootingnya. Wah itu anjir, itu nggak gampang untuk ngebaca arah tendangan, kapan orang nendang tuh nggak gampang. Jadi gue kemarin mengapresiasi banget 3 back ini bagus semua kemarin. Martinez pun juga kemarin bagus. Ugarte mainnya bagus. Mainu yang menurut gue ya dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek juga enggak, tapi Ugarte menurut gue bagus. Mazraoui konsisten. Dalot mas. Dari dulu kan gue bilang. Ada Malaysia. Masih ada dia terus sih di squad. Gue gak ngerti ya. Gue gak bilang Malaysia lebih bagus pada Dalot ya. Portugal tapi, connection kayak. Iya itu juga. Tapi Malaysia minimal nggak se-reckless Dalot lah. Menurut gue apa yang melakukan Dalot tuh sampai bisa membuat keputusan sebodoh itu di saat lo masih menit 60-an. Bukan dalam situasi sulit. Cuman itu kayak orang lagi main bola, kontrolnya lepas, dia malu. Iya. Gimana caranya gue harus ambil tuh bola dengan cara apapun. Udah tackle lah seperti itu. Dan anjing goblok banget kartu merah dari menit 60 tuh. Tapi emang bukan open stats juga sih. Iya. Tapi kan ya recklessnya karena ambil. Kayak niatnya tuh ada gitu untuk walaupun gak kena ya sebenarnya main lawannya loncat kan. Betul, kayak ada upaya untuk mencederai kan. Lebih ke arah situ gitu. Ya kuning bener, tapi kan kuning kedua jadi. Iya. Dan tapi kan ini kan tipe Dalot mainnya emang gitu kan Ji. Iya. Dia memang berani ngambil risiko dengan tackle dia. Goblok kan. Beberapa tackle-nya bagus time-nya. Kadang-kadang ya miss time tackle. Ya kemarin pas dapet yang miss time tackle. Enggak, lebih banyak miss-nya anjir. Parah. Karena banyak kehilangan posisi kan. Ketinggalan, kehilangan posisi. Sehingga emang tuh gaya dia sering out of position. Sehingga untuk compensate-nya gue harus melakukan tackle. Sementara kan kalau back yang bagus kan, gue jangan sampai bikin tackle dengan intercept yang itu gue banget tuh mas. Karena emang udah karena lu gak bisa bangun. Abis tackle lu gak bisa bangun kan. Gue udah gak bisa bangun abis tackle dengkulnya. Ya Allah. Lagi bangun gini tau lawan dan nyerang lagi gitu. Udah gak bisa, dengkulnya udah keburu ketinggalan lah. Dengkul gue di sana. Copot ternyata anjir. Tapi kalau kemarin mas, menurut lo apa reaksi yang dilakukan oleh Amorim tepat gak?
dengan itu kan dia kartu merah mau nggak mau harus menggantikan. Gue kemarin langsung bilang ini Garnacho gantinya sama Diallo akan menjadi wingback kanan. Udah seharusnya secara compactness udah terjadi gitu di sana. Dan kemarin ternyata dilakukan bener kan. Tapi yang gue Mazraoui digeser gak sih nggak ya? Mazraoui kemarin jadi back kiri kan. Digeser kiri. Iya geser kiri. Terus si itunya di kanan kan. Emang pas. Nah terus yang gue nggak nyangka tapi dia masukin si Fadel, si Zikri sama Kolayer. Fadel bang. Fadel kan Fadel Oli. Orang pada nanya siapa Fadel Oli, si Zikri dan juga Kolayer. Tapi yang paling gua nggak nyangka ya itu si Kolayer itu mas. Dia bagaimana kemarin gue sempat bilang nih Frenkie de Jong ngetawain Frenkie de Jong KW lah. Dia di press selalu mundur terus juga bola hilang. Tapi untuk sistemnya kemarin menurut gue lumayan cocok dia sistemnya kemarin ya. Gimana cepat untuk reaksi yang dilakukan pergantian oleh Amorim gimana menurut lu? Iya ini kan lagi-lagi nunjukin game management lagi kan. Game management di mungkin 2 pertandingan betul-betul Ji lawan. Iya benar. Lawan Liverpool on point semua pergantiannya bisa ngejaga sistem. Kemarin lawan Arsenal juga kehilangan pemain on point lagi ya Mazraoui untungnya bisa main di kiri kanan sehingga dia langsung digeser. Terus Diallo udah coba di situ juga kan jadinya nggak kaget lah. Walaupun di pertandingan pertama agak grogi ya di posisi itu. Tapi ya inilah yang gue suka dari Amorim. Dari day one kan gue langsung bilang ini pelatih punya identitas nih. Berani untuk main. Betul gue setuju. Masalah yang penting kan identity lu seperti apa. Ketika lu punya pemain-pemain yang gak terlalu bisa bermain dengan sebuah sistem di bawah Ten Hag. Tapi lu datang seorang pelatih langsung memberikan sistem. Banyak adjustment dari pemain-pemain itu harus dilakukan. Ya memang itu yang harus dilakukan. Betul. Sekarang. Karena lu udah berapa tahun main tanpa sistem. Sementara pemain-pemain lo sebetulnya bisa untuk menerapkan sebuah sistem untuk membuat tim ini lebih stabil gitu. Nah itu ditunjukin sama Amorim sejak day one gitu. Ya walaupun memang kompensasinya kan lo masih begini-begini kan. Iya. Masih peringkat 13 ya. Masih peringkat 13. Kadang lo main bisa bagus banget. Kadang lo bisa anjlok banget. Ya apa yang dilalui selama ini. Maju selangkah, mundur 2 langkah kayak gitu ya masih terjadi juga. Tapi kan paling nggak sistemnya udah kelihatan. MU mainnya seperti ini. Yang dituntut oleh Amorim ke pemainnya, lu main harus ngikutin sistem dia, lari sana, nutup sini, keluar dari sini bareng-bareng, itunya kan udah jalan tuh, lawan tim-tim gede sudah bisa dia tanggulangi, ya tinggal ubah mindset pemain. Lawan tim kecil, harapan gue udah bukan imbang lagi nih, kayak lawan Liverpool, kayak lawan Arsenal kemarin, itu lo harus menang lawan tim-tim itu, nah tinggal eksekusinya sih gue sih ngeliatnya, ya ketika gue ditanya kapan ya tahun depan adalah masanya Amorim karena kan sekarang nih audisi kan pemain-pemainnya siapa nanti yang bakal dia buang siapa bakal datengin siapa ya untuk membuat MU yang lebih stabil di musim depan. Gue juga bilang dari awal lo mau peringkat 10 kek mau peringkat 8 kek atau peringkat 12 kek gak masalah asal jangan degradasi gitu ya karena ini waktunya lo itu mengajakin karena lo gak punya waktu buat prepare musim panas, lo gak punya beli pemain, ini wajar yang buat kata Mas Haru tadi audisi dan progresnya orang mungkin ngetawain peringkat 13. Tapi kan sekarang udah 3 pertandingan terakhir gitu kan. Termasuk lawan Liverpool, lawan Arsenal. Itu kan walaupun bukan Liga. Tapi pertandingan yang memang dilakuin oleh MU juga. Oke orang mungkin masih bertanya gimana lo di Liga lawan tim-tim yang low block. Nah ini akan menjadi ujiannya. Tapi menurut gue selama lo punya filosofi. Tinggal lo nanti cari pemain-pemain yang cocok sama ini. Selama lo juga gak degradasi. Karena mau gak mau kalau lo MU degradasi. Ya target lo hilang juga gitu kan. Lo gak bisa menyesuaikan dengan kompetisi tapi malah turun dari level lo yang sekarang. Nah selama lo nggak degradasi tapi lo bisa nanti di Piala FA let's say lo menang gitu atau di Europa League let's say lo juga bisa menang langsung itu kan champion. Iya itu kan langsung ke Liga Champions terus lo dapat duit di sana. Di Liga nggak masalah karena menurut gue di Liga musim ini menurut gue merem selama lo nggak degradasi menurut gue merem. Jadi buat kalian yang para haters ngeluarin halaman kedua atau klasemen dibalik, bodoh amat. Yang penting bisa ngalahin City, nahan Liverpool, ngalahin Arsenal. Itu menurut gue udah cukup untuk menunjukkan dan punya pola itu yang masih menurut gue yang selama ini gue teriak-teriakin dari zaman Ten Hag. Lu katanya lu bapak filosofi, lu bapak menyerang total football, lu Belanda Ajax-nya. Kok lu main kayak Taharkam gitu, kayak main lu yang penting nyerang semua, bertahan berantakan banget. Main bola dari kipernya di press panik gitu. Gue gak ngerti polanya sebenarnya. Nah, makanya gue merasa
makanya dulu gue Arteta juga bela banget Mas, dari awal Arteta di Arsenal gue nggak bilang dia akan menjadi pelatih sukses, tapi ini pelatih dengan segala permasalahannya bisa dia buang-buangin pemain-pemain seniornya, pemain Nketiah bisa main, Saka masih muda bisa main, Odegaard yang tadinya orang meragukan jadi pemain sesuatu ternyata bisa jadi kaptennya, bisa jadi jantung dari permainannya, back-backnya juga dia bisa ngumpulin gitu, yang orang tadi Saliba mikirnya Saliba pemain unfinished product apa gimana, dipinjemin sana sini balik. Gabriel awal-awal gagal, ternyata bisa jadi duet partner buat Saliba yang bagus. Iya dia gak juara tapi dia so far title contender loh menurut gue. Terus-terusan loh. Produktivitasnya kagak nol, kagak minus kayak MU yang dilakukan dalam era Ten Hag gitu kan. Kok bisa lo main bola 38 pertandingan 0 break even point, anjing lo bisnis apa gimana anjing, sama-sama gue gak ngerti deh. Lo butuh 1 tahun buat break even point, sementara yang lain udah positif 20. Selisih gol lo berapa? Iya, break even point itu baru akhir Mas. Awal-awal menit minggu 30-an -2 -1. Kalau Piala AFF 0 masih gak apa-apa kan. Cuma 3 kali main. Itu jadi menurut gue fondasi, filosofi, ruang ganti, dan presscon itu yang gue suka selalu dari Amorim. Dia gak pernah lip service. Ya kayak Kluivert kan lip service kan lagi kebakaran kan. Menurut gue sekarang dia MU udah gak butuh lip service, butuh konkret aja, dan apa yang gak bikin pembelaan juga. Iya, gak self defense juga, gak bikin pembelaan. Kalau jelek dia bilang jelek pemainnya. Kita butuh waktu, kita akan berdarah-darah, kita akan kebakaran dan lain-lain ya apa adanya, dan dia nunjukin pemain-pemain ini mau gak mau harus ngikutin sistem dia kan, bukan dia kompromi. Itu yang menurut gue Amorim respect. Rashford sampai sekarang bener kan, dari dulu ternyata salah satu problemnya Rashford, bener sampai sekarang Rashford gak pernah ada di listnya, bahkan katanya sekarang minta gimana caranya dijual. Gimana lihat Rashford kemungkinan dijual gak Januari ini Mas? Atau nunggu akhir musim? Jual kayaknya sih. Kayaknya dia udah gak ada di dalam skema kan. Berapa pertandingan terakhir. Dan dia kayaknya menolak untuk ada ya. Kalau mulai dari bench ya. Kayaknya dia harus main sebagai utama kayaknya. Kayaknya ya. Sudah sebesar itu ego dia. Karena kalau setahu gue Dortmund terakhir pengen tapi minjam. Gue rasa MU gak mau tuh minjemin. Siapa lagi? Milan ya paling. Apa kamu punya duit Milan untuk membayar gaji Rashford? Setengah-setengah. 350 ya, setengah-setengah. 175 gaji termahal juga itu di Milan kayaknya, 175 ribu pounds. Beli nggak mungkin mampu. Siapa lagi? Ya yang paling masuk akal PSG atau siapa tuh isunya lagi? Juve juga nggak mungkin punya duit buat. Kan mau beli Kvaratskhelia. Ya itu makanya gue harap Kvaratskhelia diambil MU, Rashford diambil sama PSG. Itu menurut gue lebih oke lah daripada, karena 80 juta barter tuh oke juga ya. Ya itu gue gak ngeliat lah. Gue so far kalau kalian sekali lagi ngetawain Liga 13 menang lawan Liverpool, menang lawan City, seri lawan Liverpool, menang lawan Arsenal aja masih peringkat 13, gue gak peduli. Yang penting progres, fondasi, kita lihat musim depan seperti apa. Kalau emang ternyata gagal juga ya udah mau gimana lagi, minimal baru bully gue gitu. Ya baru bully gue. Tapi sementara in Amorim we trust buat fans MU. Kita pindah dari sedikit Piala Super Spanyol Mas. Ini kita sempat bahas juga di DPI kemarin. Apakah menurut lo sekarang masalah di Barcelona sudah selesai dengan kemenangan ini, dan dia udah belajar dari apa yang dilakukan kesalahannya di La Liga kemarin, kalah 2 kali beruntun? Paling enggak ya mau belajar. Flick kan dia nih pelatih yang konsisten banget dengan permainan dia kan. Sistemnya harus kayak gini, rigid banget. Dan di beberapa pertandingan pertama emang nunjukin yang luar biasa kan. Menang banyak banget, mimpin klasmen, main berani, kebobolan gak apa-apa, yang penting gue nyekor banyak gitu kan. Tapi waktu itu gue bilang hati-hati, ketika kebaca lo akan dengan mudahnya dimanfaatin high defense line lo itu. Dan sekarang dia udah mulai kompromi sedikit, tidak setinggi itu defense line-nya. Progressions pemain di lini tengahnya lebih adaptif untuk bisa menutup. Ya Gavi sih salah satu pemain yang menurut gue perannya penting ketika dia balik fit lagi. Karena ini pemain yang mungkin ya kayak Gattuso juga gak punya udel juga gitu kan. Iya napasnya gila. Nutup kiri kanan sliding gak. Penalti itu dari dia juga kan. Ini dilanggar kan. Gak peduli siapapun yang disikat, dia sikat sama dia gitu. Dia gak pandang tua muda. Emang ini pemain yang punya kualitas sebagai pemain breakernya Barcelona lah. Jadi ya peran dari dia tuh ternyata krusial. Casado bagus, tapi kan gue bilang pemain-pemain muda yang
mungkin belum teruji dalam satu musim penuh seperti Pedri, seperti Gavi, ya itu mungkin ceritanya berbeda karena kan Barcelona banyak sekali memunculkan pemain-pemain seperti itu tapi tidak pernah bisa menembus timnas. Hilangnya juga cepet ya. Iya, karena mereka nggak bisa menunjukin konsistensinya dalam setiap pekan ke pekan dan ini yang menjadi isu dari pemain-pemain muda. Balde sudah mulai nunjukin itu, Kubarsi sudah mulai menunjukkan itu. Tapi kan in one full season tuh masih dipertanyakan apakah mereka bisa terus seperti itu. Ya pelan-pelan rotasi dilakukan oleh Flick, gaya bermain juga adaptif lebih dilakukan karena kan ya akhirnya mereka kehilangan poin dan akhirnya Madrid dan Atletico yang nyusul mereka. Iya, bener. Dua tim ini ada di atas mereka sehingga lo harus melakukan sesuatu nih untuk in order untuk lo bisa paling tiga balik lagi in the title race gitu. Dan laga kemarin walaupun gue selalu bilang Piala Super itu kadang-kadang menjadi sebuah anomali. Apa yang terjadi pada Barcelona ketika tampil luar biasa, dihajar Madrid 4-1 di musim kemarin. Tapi kali ini sebaliknya, Madrid lagi bagus-bagusnya, start juga menit kelima udah bisa bikin gol. Tapi ternyata berbalik mereka bisa kalah dengan 5-2 ya. Inilah di El Clasico tuh hal-hal seperti ini akan selalu terjadi dan akan terus terjadi menurut gue kalau concernnya adalah entah itu Copa del Rey, entah itu Piala Super gitu, yang pertandingan yang bukan di Liga gitu. Tapi ketika di Liga, ya konsistensi itu siapa yang akan menciptakan konsistensi sih hingga akhir musim. Kalau gue pribadi sih melihatnya, ya Madrid masih menjadi tim yang paling besar sih menurut gue peluangnya untuk bisa menjadi juara di akhir musim. Seperti yang gue katakan di awal musim, gue tetap melihat Madrid. Agak bumpy start pasti karena mereka harus memfasilitasi posisi Mbappe di mana. Tapi namanya juga Ancelotti, dia pasti tahu gimana cara menyelesaikan masalah itu dan terbukti di paruh musim mereka memimpin klasmen yang surprise package-nya Atletico. Lagi bagus-bagusnya 8 pertandingan turut-turut kayaknya mereka menang terus. Gila sih Atletico. Sekarang udah ada di peringkat kedua. Kalau menang pertandingan dia ngelewatin Madrid kalau nggak salah. Bukan satu dia Atletico ya? Iya, kalau dia menang dia ngelewatin Madrid ya. Iya, dia kan Madrid masih ada. Iya tuh. Ya kan satu kan bedanya. Beda. Gila emang Atletico nih diem-diem. Madrid tapi masih ada 2 game kan? Kayaknya setahu gue masih ada 1 game. Enggak sama mas. Udah 19 emang? 19 semua. Iya bener. 4-4-4-3 bener. Oh iya, itu makanya 13 ya. Hebat ya si Atletico ya diem-diem. Dua tim ini antara yang tetap gue melihatnya sih kalau yang ketat two horse race yang ketat itu pasti ditentukan oleh laga di antara keduanya gitu. Karena lawan tim-tim yang lain mereka bisa mengatasinya. Biasanya kan seperti itu. Barcelona Madrid rivalitasnya di masa lalu kan selalu seperti gitu kan. Lebih banyak kemenangannya eranya Manuel Pellegrini. Di bawahnya Barcelona. Cuman mereka kehilangan 6 poin di El Clasico. Karena mereka kalah. Tapi jumlah poin lawan tim yang lain bisa menang mereka. Jadi it matters banget di El Clasico ketika kita bicara di liganya ya. Nah itu nanti pasti penting dan juga yang menjadi penting sekarang ya derby Madrileno antara Atletico dengan Real. Tapi Madrid itu tuh kebobolannya baru 19. 19. Oh iya, Atletico 19 kan. Real Madrid kebobolan 19. Awalnya kan dia lumayan kuat, tapi sekarang udah makin kelihatan nih kayak expose. Nyata backnya gak sekuat itu dengan banyaknya pemain yang digonta ganti terus cedera mulus. Ada Militao lah, Alaba lah, terus Tchouaméni lah. Yang nyebelin kan Atletico tuh. Vasquez iya. Golin cuma 3-4. Iya tapi kebobolannya juga cuma 12. Efektif banget dia nih ya. Dibobolin susah, golinnya juga dikit-dikit. Tapi belakangan gue liat Atletico Madrid tuh juga lumayan tajam sih. Iya 3 gol bisa. Ya kan? Jadi cuma oke. Tapi ya gue juga melihat Real Madrid musim ini di awal musim masih akan kuat sih ya. Karena gue terlepas dari, ya mungkin gue setuju dengan orang yang bilang Madrid main tanpa sistem. Dan Madrid ini lebih ke bypass aja. Lo tinggal kasih bola ke depan, cetak gol. Kayak gue inget Bellingham di awal-awal bilang, kalau bola ke kalian udah gimana kalian harus cetak gol. Karena ketika gak gol, itu akan berbalik ke kita dan bisa kebobolan gitu kan. Jadi memang mengandalkan skill perform of the day dari para pemainnya. Dan kemarin sebenarnya mereka peluang juga cukup banyak ya. Tapi gak bisa efektif kan. Di saat Mbappe dan juga Vini lagi gak ini. Lebih banyak dibanding Barcelona. Iya. Ya sebenarnya apa ya, analogi mengandalkan skill. Ya semua tim sih seperti itu. Karena Barcelona di La Liga banyak banget peluang-peluang yang gak bisa digolin oleh Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski juga lagi bau. Ingat gue di La Liga beberapa pertandingan terakhir. Jadi ya ketika mereka lagi wangi ya itu akan menjadi seperti kemarin. Tapi permasalahannya bisa gak konsisten dalam jangka waktu panjang. Nah 5 pertandingan terakhir La Liga terakhir Barcelona, 3
3 striker itu lagi gak efektif tuh. 3 kali kalah tuh kan. Iya, berbeda 2 kali kalah 1 kali seri. Berbeda dengan Real Madrid, justru di 3 pertandingan terakhir di La Liganya, Vini sama Mbappe-nya lagi ganti-gantian lagi bagus semua. Jadi ya kita akan lihat nih, apakah memang 2 tim ini akan saling bersaing menjadi juara atau Atletico Madrid. Dan sejelek-jeleknya Mbappe, 14 gol 3 Iya, diam-diam udah 14 gol aja. 14 gol 3 assist. Udah sekelas Nicolas Jackson ya. Kalau bilang dia jelek mah gila sih 14 gol. Ya tapi orang mungkin ekspektasinya golnya udah kayak Ronaldo 50 tiba-tiba. Atau di 30-an ya paling banyak ya di La Liga ya. Ronaldo ya, Messi ya. Enggak 40-an. Di Liga? Iya. 40, anjir 40. Haaland aja cuma mentok di 30-an. Ini emang 2 orang gila sih emang ya. Monster. Kita pindah dari La Liga. Nggak akan pindah kemana-mana. Gue mau update dikit doang karena dari Inter. Terima kasih Inter sudah meraih 3 poin menjawab harapan di Serie A. Dan juga Napoli yang masih menjadi tim yang sulit dikejar, tapi minggu depan beda cerita ya Mas, karena Napoli akan ketemu Atalanta ya. Atalanta. Lo Empoli. Inter akan ketemu Empoli. Nah inilah waktunya Atalanta mengalahkan Napoli. Juve Milan. Juve gak penting dah. Itu 2 tim udah gak jelas anjir. Gue gak ngerti bisa ini tim seri semua 1 minggu. Gak pernah kalah loh. Iya Juve seri, gak pernah kalah. Milan kemarin seri juga. Lazio seri, Atalanta seri, Roma seri. Ini tim gak ada yang mau main apa gimana di Serie A? Juve akan menjadi tim invincible nih Ji. Tapi seri. Gak terkalahkan tapi peringkat 4 ya, peringkat 5 ya. Gila. Poinnya sebenarnya gak begitu jauh. Napoli peringkat 1 47, Inter peringkat 2 43. Kalau Inter 2 sisa pertandingannya dimenangin artinya 49. Beda 2 poin sama Napoli. Kalau misalkan besok Napoli kalah, berarti Inter punya cadangan 3 pertandingan. Bedanya makin banyak lagi tuh. Dia bisa punya. Iya udah juara. 5-2. Udah juara Inter tahun ini. Gue yakin Inter juara. Kecuali ada pemain-pemain yang cedera. Misalkan Bastoni, Barella itu cedera. Terakhir Mas update. Ini orang masih mungkin banyak penasaran. Siapa sih main-main dari City yang Omar Marmus memang lagi bagus di Frankfurt. Tapi apakah dia sebagus itu untuk dibeli 60-80 juta. Kemudian Abdul Qadir Kanush dari Uzbek. Yang katanya pernah lawan Indonesia. Apakah sebagus itu? Masih usia 20 tahun. Cukup tinggi memang. Tapi apakah memang ini bisa menjawab kebolongan di City selama ini? Center back. Center back dia. Kayak kurang banyak aja center backnya. Iya ya. Dia kan yang butuh back sayap anjir. Dia butuh penggantinya Kyle Walker. Iya. Sama back kiri. Kan gue selalu bilang kan Kyle Walker menjadi titik lemah City. Dan akhirnya kan dibuat tuh sama Transfermarkt atau BR ya, bikin komparasinya ada dan tanpa Walker. Dengan Walker main 11 kali, kalah 2 kali, cuman menang 2 kali kalau nggak salah ya, menang kalah. Sementara ini 11 menangnya 7 gitu. Jadi nggak ada dia itu justru lebih aman. Kan gue bilang ini titik lemah City di musim ini dan ternyata kebukti bener, lebih banyak kebobolan golnya, lebih sulit untuk mencetak gol, lebih sulit untuk menang, lebih banyak kalahnya ya karena Kyle Walker. Jadi ya komposisi seperti apa yang akan dimainkan Guardiola dengan mendatangkan pemain kalau center back lagi. Kalau Nathan Ake tipenya kan dia bisa tuh. Oh Akanji jadi back kanan mah. Ya, bisa juga. Ake back kiri, Guardiola back kiri, back kanannya si Abdul Qadir ini. Anjir lucu ya ada Abdul Qadir. Dari Ruben Dias lah tetap. Iya Ruben Dias sama Abdul Qadir berdua. John Stones masih ada. Gelandang bertahan. Iya. Masa Rico Lewis pakai di sana. Tapi kalau si Omar Marmus ini kan pasti lumayan lah. Pasti penonton-penonton zaman sekarang lumayan ngikutin karena dia lagi menjadi new sensation lah di Bundesliga. Menurut lo dia sebagus apa Mas? Gantiin apakah Grealish, apakah Doku langsung kegeser otomatis? Enggak sih kayaknya one off. Seasonnya lagi bagus aja. Berapa gol sih Marmus udah ini ya? Di bawah Ken dikit kalau gak salah ya. Coba lihat Marmus di bawah golnya mana musim ini? Nah ini 14 gol, iya, di bawah. 8 assist anjir ya. Padahal dia sebenarnya bukan striker depan kan, sayap kan. Di bawah Ken dikit. Lebar kan. Coba lihat posisi atasnya. Lihat dia mainnya di positioningnya. Tuh kan. Kiri kanan, depan, bisa main depan juga dia. Kalau di Frankfurt tingginya dulu 83. Dulu kayak Luka Jokic datang dari Frankfurt. Oh iya. Top scorer di. Tapi dia lebih agak lincah Mas. Si Jovic itu kan agak berat ya. Iya, cuman kan bener-bener goal getter tipenya iya, kan. Iya. Yang ketika juara Europa League sama. Nah ini Zirkzee nih kayak gini. Frankfurt. Attacking midfielder yang bisa menjadi forward tapi nanggung menurut gua. Bukan yang predator murni juga sih. Kalau buat City sih, gue belum lihat dia sebagai ini sih.
bukan Haaland. bukan profilnya City sih. Kalau ya mungkin lo menginginkan seorang Julian Alvarez gitu ya, yang bisa gantiin, udah bisa geser ke kiri, bisa geser ke kanan. Alvarez kan bisa dengan fasih memerankan 3 peran ini gitu. Tapi sih gue nggak ngelihat dia bisa melakukan itu. Kalau gue pribadi ya, based on beberapa permainan dia yang gue tonton, ya kayaknya nggak seperti itu sih profilnya. Ya kita lihat apakah benar City bisa mendatangkan siapa tadi, Omar Marmus dengan harga katanya dia mau nawar sekitar 40-50, tapi Frankfurtnya maunya 60-80 ya. Tapi apakah benar City sudah terhindar dari pasal 115 yang membuat dia, kita tunggu bulan Maret, karena aneh ketika dia berani belanja sekarang, kenapa dia nggak beli belanja musim panas lalu ketika Alvarez cabut, dan akhirnya kan impactnya sekarang dia kan beli Savinho. Anjir, pemain dari satu grup Mas, itu kayak dari DPI ke ini, gue manggilnya Mas, ini Mas, harga teman gitu ya. Itu juga sama, harga teman, pembukuannya juga gak ada yang tahu itu kan. Nah gue ada yang janggal gitu, ketika lu bisa beli sekarang dengan harga mahal, kenapa lu gak beli dari Januari, dari musim panas kemarin? Apakah dengan ini kan dia gak tahu musimnya akan sejelek ini Ji. Ya bisa juga, atau mungkin dia udah yakin di Maret nanti dia akan lewat dari ancaman 115 itu. Oke lah, kita gak akan lama-lama, kita akan update lagi nanti di hari Kamis. Gue gak tahu coach sudah bisa siaran atau udah mau siaran, atau tetap kembali dengan Mas Haris sebagai super subnya ya, dengan harga yang tidak naik pastinya. Atau Patrick Kluivert yang datang ke sini. Wah. Atau Patrick Kluivert datang ke sini ya. Wow, luar biasa sekali. Tapi yang interview bukan saya, nanti ada Paul Palele di sana. Thank you Outsider, thank you Mas Haris udah join. Sampai ketemu di hari Kamis. Bye bye semuanya.